Ikan hiu naik gunung. Gunungnya Gunung Merapi. Terima kasih yang udah gabung. Jangan sampai penontonnya sepi. Karena banyaknya permintaan untuk melanjutkan film The Good Doctor, jadi kali ini saya akan bahas film The Good Doctor episode 2. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Sebelum saya membahas film ini, saya mau memberitahu bahwa Dr. Melendez memiliki tim bedah yang terdiri dari Dr. Brown, Dr. Kalu, dan Dr. Murphy. Film diawali dengan tim Melendez sedang melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien. Pasien tersebut mengalami susah dalam mencerna makanan, perut kembung, sembelit, dan mual. Tidak hanya itu, pasien tersebut juga mengalami sakit di daerah perut sehingga dokter jaga memberikan morfin untuk meredakan rasa sakitnya. Lalu dokter jaga memperlihatkan hasil diagnosa dari pasien itu. Saat mereka semua mencoba menganalisa apa yang diderita oleh pasien, tiba-tiba Dr. Murphy yang diam-diam menganalisa mengatakan bahwa pasien itu menderita sarkoma, yaitu tumor ganas. Pasien yang kaget dengan pernyataan Murphy bertanya apakah dia akan mati. Murphy dengan santainya menjawab iya. Namun Brown berusaha menenangkan pasien bahwa itu hanyalah spekulasi saja. Dr. Murphy yang tidak mengerti dengan perasaan manusia tetap ngotot bahwa ia menderita tumor ganas. Dr. Melendez akhirnya mengajak mereka semua berbicara di luar. Lalu di luar mereka menjelaskan kepada Murphy agar tidak membuat pasien takut dengan berbicara belak-belakan seperti itu. Lalu Dr. Melendez meminta agar Dr. Brown yang sangat ia percayai saat ini untuk mendampinginya melakukan operasi kepada pasien untuk pengangkatan tumor ganas tersebut. Sedangkan Dr. Kalu ikut dalam operasi, namun sebagai dokter pembantu. Sedangkan Dr. Murphy disuruh untuk melakukan kerja kasar. Kerja kasar adalah pekerjaan seorang dokter yang dilakukan oleh dokter jaga dan kebanyakan para dokter tidak mau melakukan hal itu. Lalu Dr. Murphy melakukan pekerjaan sebagai dokter jaga. Ia memeriksa pasien yang hanya mengalami infeksi telinga dan seharusnya pasien tersebut telah boleh pulang. Namun Dr. Murphy meminta suster untuk melakukan MRI untuk bagian kepala dan pendengaran agar dapat memastikan bahwa pasien benar-benar sehat. Pasien menanyakan kenapa dirinya belum boleh pulang kepada Dr. Murphy. Murphy langsung menjawab bahwa ia akan memberitahu pasien jika dia sudah sangat yakin karena ia tidak mau membuat pasien takut seperti pasien sebelumnya. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews yang sedang meminta kejelasan kenapa Dr. Murphy melakukan MRI kepada seorang pasien yang hanya mengalami infeksi telinga. Dr. Andrews menyalahkan Dr. Melendez karena Dr. Murphy adalah bagian dari timnya. Lalu Dr. Melendez menemui Dr. Murphy yang sedang memeriksa seorang anak perempuan yang bernama Martin Ladov. Dr. Murphy meminta untuk melakukan uji D-dimer, laktat, dan amylase. Namun Dr. Melendez menolaknya karena anak tersebut hanya mengalami sakit perut biasa. Lalu Dr. Murphy mengajak Melendez berbicara di luar karena ia mau memberitahu kemungkinan penyakit yang diderita oleh pasien. Lalu di luar Murphy menjelaskan bahwa anak itu bisa saja menderita malrotasi intestinal yang dapat mengakibatkan kematian. Namun Dr. Melendez menolaknya karena semua pasien bisa saja mengidap penyakit apapun, namun tidak semua harus dilakukan pengujian. Lalu Dr. Melendez membahas MRI yang dilakukan sia-sia oleh Dr. Murphy hanya karena pasien infeksi telinga. Lalu akhirnya Dr. Melendez meminta Dr. Murphy agar menyuruh anak itu pulang karena anak itu sehat. Tidak hanya itu, kali ini pergerakan Dr. Murphy akan diawasi oleh suster. Apapun yang dikatakan oleh suster maka ia harus menurutinya. Lalu Dr. Melendez menemui Dr. Glassman dan menceritakan semua ulah Murphy. Murphy yang selalu berbicara belak-belakan hingga membuat pasien takut dan melakukan pengujian yang sia-sia. Dr. Glassman meminta agar Dr. Melendez mengajarkan dia hal itu. Namun Dr. Melendez mengatakan bahwa Dr. Murphy tidak pantas menjadi seorang dokter ahli bedah. Lalu Dr. Glassman meninggalkan Dr. Melendez. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez, Dr. Brown, dan Dr. Kalu sedang melakukan operasi untuk melakukan pengangkatan tumor ganas. Namun tumor tersebut ternyata sangat besar dan menutupi semua arteri perut besar. Lalu Dr. Melendez menyuruh Dr. Murphy agar ke laboratorium untuk mengambil hasil biopsi. Hasil biopsi ini untuk mengetahui apakah tumor tersebut bisa diangkat atau tidak. Lalu Dr. Murphy ke ruangan laboratorium dan meminta hasil dari biopsi. Setelah menerima hasilnya, Dr. Murphy kembali ke ruang operasi.
Ternyata di ruangan tersebut hanya ada Dr. Brown dan Dr. Kalu. Lalu mereka bertiga melihat hasil biopsi. Dr. Brown dan Dr. Kalu berpendapat bahwa operasi yang akan dilakukan sangat mustahil karena tumor tidak dapat dijangkau. Mereka juga berpendapat sebaiknya pasien dibangunkan dan memberitahu bahwa hidupnya sisa 3 bulan lagi. Lalu ternyata Dr. Murphy menganalisa hasil biopsi dan mengatakan bahwa operasinya tidak mustahil namun sangat sulit. Murphy menyarankan agar mengangkat ginjal kiri dari pasien walaupun ginjal tersebut masih berfungsi. Karena manusia masih dapat hidup walau hanya memiliki 1 ginjal. Dengan begitu mereka bisa mengangkat tumor tersebut. Lalu Dr. Murphy meninggalkan mereka berdua. Lalu Dr. Brown dan Dr. Kalu menyampaikan hasil biopsi pasien. Dr. Melendez menyuruh mereka untuk menutup bekas operasi dan membangunkan pasien. Lalu ternyata Dr. Kalu mencuri ide dari Dr. Murphy. Ia memberikan ide agar mengangkat ginjal kiri seperti yang dikatakan Dr. Murphy. Namun Dr. Brown hanya diam saat Dr. Kalu mengambil ide dari Dr. Murphy. Lalu Dr. Melendez meminta agar Dr. Kalu mendampinginya karena itu adalah ide dari Dr. Kalu sendiri. Tentu Dr. Kalu menyetujui hal itu karena ia sangat menginginkan hal tersebut. Lalu akhirnya mereka bertiga melakukan operasi pada pasien. Dan tentu saja, mereka akhirnya dapat mengangkat tumor ganas tersebut dengan mengorbankan 1 ginjal. Lalu kita diperlihatkan Murphy yang sedang penasaran dengan hasil Martin Ladaf yang disuruh pulang karena disuruh oleh Dr. Melendez. Dr. Murphy secara diam-diam melakukan pengujian D-dimer, laktat, dan amylase pada darah Martin. Setelah melihat hasilnya, Dr. Murphy langsung bergegas pergi ke rumah Martin. Sesampainya di rumah Martin, Dr. Murphy menjelaskan bahwa kemungkinan Martin mengalami maltorasi intestinal dan harus dilakukan operasi. Namun awalnya orang tua dari Martin menolak karena sudah lewat tengah malam dan hal itu masih kemungkinan. Namun Dr. Murphy mengancam akan terus mengetuk pintu sampai ia memastikan sendiri bahwa Martin baik-baik saja. Lalu akhirnya orang tua Martin mengizinkan Dr. Murphy untuk mengecek anaknya. Namun ternyata Martin telah muntah dan tak sadarkan diri. Lalu mereka pun membawa Martin ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Dr. Murphy memeriksa perut dari Martin dan menemukan bahwa usus kecil dari Martin terbelit. Dr. Murphy menyarankan agar Martin segera dioperasi. Lalu suster melarang Dr. Murphy dan menyarankan menunggu Dr. Melendez selesai operasi. Namun Dr. Murphy yang mengetahui bahwa anak itu akan mati jika tidak ditangani dengan cepat, maka Dr. Murphy mengabaikan perintah suster tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Murphy akan melakukan operasi pada Martin. Namun saat mau melakukan operasi, tiba-tiba datang Dr. Melendez dan meminta Dr. Murphy pulang karena ia akan melakukan operasi itu sendiri. Namun tiba-tiba Dr. Andrews datang dan meminta agar Dr. Murphy tetap di ruang operasi. Dr. Melendez pun menurutinya, namun Dr. Murphy tetap diberikan pekerjaan penyedotan sisa operasi. Lalu kita diperlihatkan Dr. Andrews bertemu dengan Dr. Glassman. Ternyata Dr. Andrews mendukung Dr. Murphy untuk terlibat dalam operasi bukan tanpa alasan. Karena kapanpun ketika Dr. Murphy gagal, maka Dr. Glassman harus mundur sebagai presiden rumah sakit sesuai dengan janjinya pada season 1. Jika Dr. Glassman mundur sebagai presiden rumah sakit, maka secara otomatis jabatan itu akan diambil oleh Dr. Andrews. Lalu di akhir film, Martin telah dioperasi dan kedua orang tua Martin mengucapkan terima kasih kepada Murphy. Dan film pun berakhir. Jika ingin lanjut episode 3, komen aja. See you!